Halo, selamat datang di channel saya, channel Kabut Podcast. Channel Kabut Podcast ya. Di sini saya akan membahas komentar-komentar follower-follower saya yang cerdas-cerdas tentunya dan unik. Oke, kemarin ada tuh yang komen dari Bapak Rizky atau siapa gitu. Dia komen, sekskologi ada nggak? Aduh, sekskologi. Sekskologinya yang mana nih? Ya. Tapi kalau bahas sekskologi atau mending kita kerucutkan menjadi edukasi seks ya. Beda. Edukasi seks itu adalah hasil dari sekskologi sendiri. Sekskologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang seks dong, tentunya. Dan seks ini berhubungan tentunya dengan isu-isu gender juga, isu-isu kesehatan genital, isu-isu hubungan antar gender gitu. Itu tentunya berkaitan erat. Jadi enggak melulu, jangan salah konsep di sini ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di channel kita bahwa beda loh perilaku perbuatan seksual atau intercourse dengan edukasi seksual. Kalau di pikiran kita kan kalau ngomong pendidikan seks itu nonton bokep mungkin ya di berbagai masyarakat awam. Tapi sebenarnya bukan itu. Oke, kita akan kupas lebih lanjut di channel kita. Check this out. Kita mulai. Nah, tadi seperti yang kita mau bahas, edukasi seks. Ini kan kalau salah kaprahnya di masyarakat kita masih tabu sekali. Masih banyak sekali mereka yang menganggap bahwa sekskologi atau edukasi seks itu, ilmu tentang seks atau edukasi seks itu porno, tabu sekali untuk dibicarakan, apalagi pada level keluarga. Padahal pendidikan seks di keluarga ini terutama untuk anak-anak prasekolah, anak-anak balita itu penting. Beneran. Ingat, karena jangan mengasosiasikan pendidikan seks ini dengan nonton bokep, beda. Itu penyimpangan kalau pada anak usia dini. Tapi kalau pada orang dewasa, ya itu bisa menjadi pendidikan juga tentang gaya-gaya bercinta, gaya-gaya intercourse. Ada yang model helikopter, ada yang model Superman nyungsep, ada yang model dogi lompat-lompat. Itu salah satunya, tapi jangan menyempitkan edukasi seks hanya dalam ranah kegiatan seksual intercourse, di mana penis bertemu vagina dan terjadi pertukaran cairan yang deras. Bukan itu. Jangan disempitkan menjadi hanya kegiatan seksual atau pertemuan kelamin. Bukan. Edukasi seks juga di sini saya mau bahas. Dulu saya tidak mendapatkan edukasi ini dari orang tua saya. Maka kita sebagai generasi muda, yuk saya ajak nih, mulai sekarang yang seumuran saya, apalagi udah punya anak, apalagi nanti kalian bakal punya anak, ponakan, atau generasi-generasi muda penerus, kalian harus ajarkan ini, edukasi seks pada anak usia prasekolah. Seperti saya kutip nih, ada dari haibunda.com ya. Edukasi seks anak usia sekolah ini juga penting. Pertama, kita ajarin mereka satu anatomi tubuh ya. Bisa lewat kita ajak dia bercermin, dia ngenalin tubuhnya, dan jangan diganti. Itu pakai aja istilah biologis ya. Ini vagina, ini penis gitu. Bentuknya seperti ini gitu. Ini bersihkan dengan baik gitu loh. Itu satu.
Kedua, ada area pribadi. Kita harus ajarkan dia ada area-area pribadi yang tidak boleh disentuh sembarangan oleh orang lain, apalagi lawan jenis gitu. Kita ajarkan kepada anak bahwa mulut, seperti mulut, dada, bokong, kelamin, itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang tua, keluarga terdekat. Keluarga terdekat juga harus didampingi orang tua, atau dokter juga harus didampingi dengan orang tua gitu. Harus dikasih batasan-batasan, dia mengerti di mana sih organ-organ seksual dia yang harus dilindungi dalam ranah privat. Ketiga, bad touch, sentuhan buruk. Tadi sentuhan di 4 area pribadi, mulut, dada, bokong, dan alat kelamin itu tidak diizinkan. Sentuhan yang bikin anak tidak nyaman, ya, itu harus diedukasi. Kamu jangan mau disentuh di bagian itu. Kamu protes, kamu lari, kamu lapor ke guru, ke orang tua, ke paman atau siapa yang kamu percaya gitu. Terus good touch. Nah, sentuhan-sentuhan yang baik itu kita ajarkan boleh di kepala, di tangan, di kaki, ya. Ini kan pengetahuan dasar ya. Nanti kedepannya ada fetis-fetis. Itu lebih dalam lagi kita bahas nanti. Ada fetis orang tangan, fetisnya sama kaki, ada sama pagar, ada sama lampu. Fetis orang macam-macam. Itu next level ya. Kemudian kita harus ajarkan apa sih poin-poin yang harus dihindari. Kita harus menghindari berlebihan saat gemes sama anak-anak. Kita harus menghindari juga kita tepuk pantat dia karena gemes. Terus kita juga harus hindari tadi yang saya awal menyebut vagina dan penis dengan istilah lain. Nggak apa-apa, itu istilah biologis kok. Itu wajar kok untuk diucapkan. Itu bukan kata-kata yang jorok, itu kata-kata yang ilmiah untuk mengenal bagian tubuh kita. Sama seperti kita mengenal tangan, kita mata, mengenal rambut gitu. Karena pada berikut-berikutnya juga kita harus ajarkan tahap-tahap perkembangan. Nanti pada saatnya remaja, kita juga harus ajarin mereka biar nggak panik, biar nggak bingung, biar mereka tahu cara ngerawatnya. Rambut-rambut kemaluan itu kan harus dirawat, dicuci, dibersihkan. Ajarin mereka cara pakai celana dalam yang benar, yang baik. Itu juga pendidikan seks. Jadi bukan hanya melulu soal pacaran, grepe-grepe, enggak. Terus waktunya mandi, kita juga harus ajarkan ada aturannya. Tutup pintu kamar mandi saat anak buang air besar, mandi, buang air kecil. Pakaian dalam saat mandi di luar kamar mandi harus dipakai seperti kaos kutang, celana kolor gitu. Biasakan buka baju anak di dalam kamar mandi, jadi mereka punya ruang privasi, mereka tahu batas-batasnya. Dan ini juga penting kalau di ruangan umum, di ruang publik, kan kita tahu ada potensi serangan pedofil juga. Jadi itu untuk melindungi mereka. Biasakan anak pakai handuk setelah mandi, jangan biarin lari-lari telanjang nggak karuan keliling kampung kayak saya kecil dulu. Kalau saya ingat waktu sebelum kelas 3 SD itu, saya cuma pakai kaos telanjang keliling kampung, hujan-hujanan happy. Saya nggak sadar mungkin ada predator yang ngincer saya waktu itu kan, itu bahaya. Dan tapi predator itu jangan disangka dia mah anak jelek, dia nggak bakal ada yang mau sama dia. Enggak. Predator itu kadang yang penting anak kecil, dia udah punya kelainan. Jadi kita harus waspada, kita yang harus menjaga lingkungan kita dan orang-orang tersayang. Kemudian biasakan anak ganti baju di kamar atau ruang tertutup tadi udah ya. Terus kita ajarkan dia juga. Poin berikutnya adalah ke toilet umum. Kalau memungkinkan anak laki-laki sama ayah dan anak perempuan sama ibu. Jadi diajarin cara pakai toilet yang benar, cara mencuci kelamin setelah buang air yang benar. Itu harus diajarkan juga untuk kesehatan sanitasi. Mandi bareng ortu, anak laki-laki sama ayah, anak perempuan sama ibu gitu. Harusnya diajarkan, dibiasakan seperti itu agar menjaga keamanan dan privasi dia. Oke? Jadi bedain ya Pak Rizky,
Itu sekskologi yang kita bahas di sini. Nah, kalau Pak Rizky atau teman-teman ada tanggapan lain, ada masukan lain nih, pendidikan seks seperti apa yang bisa kita ajarkan kepada anak kita atau pada remaja lebih banyak. Ya, nanti kita bahas lagi di kolom komentar, nanti akan saya respon. Terutama remaja nih, seru banget. Karena masanya mengeksplor, oke? Ada tipsnya nggak gimana caranya edukasi seks ke remaja? Ayo, ini jangan jadikan ini hal tabu. Kita generasi penerus, kita harus membuka edukasi atau pendidikan seluas-luasnya. Jangan matikan pendidikan itu menjadi sebuah ketabuan yang justru malah jadi bumerang buat kita nanti. Kalau anak nggak tahu apa-apa tentang itu, malah bahaya. Malah dia polos, malah dia bisa dimanfaatkan predator atau cowok-cowok playboy, penjahat kelamin. Ayo, ya kan? Jadi silakan komentarnya, saya tunggu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga sedikit bisa memuaskan rasa berdiskusi dari followers saya. Oke, sampai jumpa. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.